Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Sukastini, NIM 121 dari Prodi Agribisnis kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Analisis conjoin di sini akan membantu rekan-rekan semua dalam menemukan alat atau metode dalam menganalisis data. Analisis conjoin di sini sangat menarik. Kenapa? Menarik karena output yang erat kaitannya dengan sukses atau tidaknya launching produk atau jasa di market atau pasar. Maksudnya yaitu laku atau tidak lakunya suatu produk di pasar. Kemudian analisis jalur, yaitu menurut Strainer 2005, analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda yang memungkinkan ada model-model lain yang lebih kompleks. Menurut Robert tahun 1990, analisis jalur merupakan teknik dalam menganalisis teknik yang menyebabkan sebab akibat dari regresi linier berganda, yang memungkinkan ada variabel yang mempengaruhi variabel tergantung secara langsung atau tidak langsung. Kemudian untuk analisis time series merupakan digunakan untuk peramalan. Di sini peramalan yaitu memungkinkan atau meramalkan untuk apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, suatu perubahan yang akan terjadi di suatu masa yang akan datang. Di sini dibutuhkan grafik atau waktu yang memungkinkan. Waktu itu biasanya dalam interval seperti harian, mingguan. Biasanya data yang digunakan seperti harian, mingguan, tahunan dalam bentuk grafik. Biasanya variabel analisis time series ini biasanya bisa kayak menentukan berapa pertumbuhan penduduk di Indonesia, bisa menggunakan dari data statistik BPS. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dari analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Tujuan dari analisis conjoin kemudian saya akan menjelaskan tujuan dari analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Tujuan dari analisis conjoin yang pertama yaitu to determine the contribution of predator variable and their level in the determination of consumer preference. Nah, bahwa analisis conjoin di sini ditujukan untuk menentukan nilai kontribusi variabel yang menjelaskan dengan tingkatan atau level yang ada pada variabel tersebut, yang dapat menggambarkan keputusan pembeli dalam menentukan pilihan dalam kesukaan dalam memilih produk atau jasa yang ada di pasaran yang disukai oleh konsumen. Kemudian yang kedua yaitu to establish a valid model of consumer judgment, dengan pemahaman bahwa analisis conjoin ini ditujukan untuk membentuk suatu model yang terbukti sebagai model keputusan konsumen dalam memilih jasa atau produk. Bentuk model di sini sama halnya pemahaman kita terhadap model regresi. Dalam analisis conjoin, variabel-variabel dalam model merupakan spesifik yang memiliki kontribusi besar terhadap preferensi konsumen terhadap barang atau produk atau jasa. Kemudian untuk tujuan dari analisis jalur yaitu melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Kemudian untuk menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Kemudian menggambar dan menguji suatu model matematis
dengan menggunakan persamaan yang mendasarnya. Kemudian mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Kemudian menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Apa sih kelemahan dan kelebihan dalam menggunakan analisis jalur? Yang pertama, untuk keuntungannya yaitu kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter individual. Kemudian kemampuan pemodelan beberapa variabel mediator atau perantara, kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat. Kemudian kemampuan dalam dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat. Kelemahan dalam menggunakan analisis jalur di sini tidak dapat mengurangi dampak kesalahan dalam pengukurannya. Analisis jalur hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Analisis jalur tidak mempunyai indikator-indikator yang variabel laten, karena analisis jalur merupakan perpanjangan dari regresi linier berganti. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dari analisis time series. Tujuan analisis time series yaitu menjelaskan mekanisme tertentu meramalkan suatu nilai di masa depan dan mengoptimalkan sistem kendal. Tahapan dari analisis time series di sini yang pertama yaitu identifikasi model. Maksudnya dilakukan dengan membuat plot time series atau seperti grafik agar memudahkan penulis dalam menganalisis data. Kemudian ada yang kedua, ada taksiran model, dapat dilakukan dengan metode least squared data maximum likelihood atau MLE. Yang ketiga ada diagnostic model. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang data dan variabel yang digunakan dalam analisis conjoint dan analisis jalur. Untuk analisis conjoint, data yang digunakan yaitu data non-metrik dan data metrik. Data non-metrik biasanya diperoleh dengan memberikan ranking pada setiap stimuli. Kemudian untuk data metrik biasanya diperoleh dengan memberikan nilai atau rating pada setiap stimuli. Kemudian untuk variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel bebas atau yang mengakibatkan adanya variabel dependen. Variabel dependen itu variabel yang terikat sebab akibat dari adanya variabel independen. Kemudian untuk analisis jalur, data yang digunakan yaitu data berskala interval dan data berdistribusi normal. Untuk variabel yang digunakan yaitu ada variabel dependen, penjelasannya seperti tadi, dan variabel dependen dan variabel independen. Kemudian yang membedakan yaitu adanya variabel perantara, yaitu variabel penyelah atau variabel antara, terletak di antara variabel bebas dan variabel tidak bebas, atau berada di antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian ada variabel laten, dapat didefinisikan sebagai variabel penyebab tidak diobservasi melalui variabel diobservasi secara langsung, melainkan diamati melalui variabel manifestnya. Kemudian ada variabel mediator atau intervening dan moderator. Kemudian ada istilah yang digunakan dalam analisis time series, analisis stationaritas dan analisis kointegrasi. Analisis time series atau deret waktu merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menentukan ukuran-ukuran yang digunakan untuk membuat keputusan peramalan dan merencanakan
operasi di waktu yang akan datang. Kemudian ada analisis stationaritas, uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa data time series tidak dipengaruhi oleh waktu. Kemudian ada analisis kointegrasi, yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara perubah dan perubahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.